Langkah kaki Murni terseok di atas tanah becek, sementara tangan Warso menggenggam erat jemarinya. Tak ada cahaya, hanya temarang bulan pucat yang menyelinap lewat celah dedaunan, menyinari wajah Murni yang letih dan cemas. "Kita beneran mau ke sana, Mas?" bisik Murni lirih. Nafasnya memburu karena kelelahan dan rasa takut yang menggumpal di dada. Warso tak langsung menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan setapak yang semakin lama makin mengabur di telan kabut malam. "Kita udah kehabisan pilihan, Dek. Kalau besok pagi kita masih di gubuk itu, Satpam kelurahan bakal datang bawa surat pengusiran," jawabnya pelan tapi pasti. Seminggu yang lalu, Warso kehilangan pekerjaannya di pabrik pengolahan kayu. Tak lama, Murni pun dipecat dari pabrik roti tempatnya bekerja. Gaji mereka yang pas-pasan tak lagi cukup untuk membayar sewa gubuk tua di ujung desa, tanah bengkok milik kelurahan. Persediaan beras habis. Anak-anak mereka tidur malam hanya dengan air putih dan setengah potong ubi rebus. Lalu datang desas-desus itu, kisah tua yang awalnya mereka anggap hanya dongeng murahan dari mulut ke mulut, tentang penunggu hutan sebelah barat desa, tentang sosok tua renta bernama Mak Ilung yang bisa membuat orang miskin jadi kaya raya dalam waktu semalam. Tapi tak ada yang tahu pasti bagaimana caranya. Yang pasti, siapapun yang kembali dari hutan itu tak pernah miskin lagi. Langkah mereka terhenti saat hutan terasa berubah. Suara malam menjadi bisu. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam, hanya sunyi. Dan lalu, sayup-sayup terdengar suara yang membuat Murni merinding. Tangisan bayi, pelan mengambang di udara, seperti berasal dari segala arah sekaligus. "Sampean dengar, Mas?" bisik Murni gemetar. Warso mengangguk pelan. Wajahnya tegang. "Iya, Dek, jangan berhenti. Kita harus terus jalan." Tapi ia juga mulai ragu, mulai berpikir ulang. Apakah semua ini hanya mimpi buruk atau mereka benar-benar sedang menuju ke sarang setan? Tapi sebelum sempat melangkah lagi, kabut menggulung lebih tebal. Dari balik semak tinggi, sesosok tubuh tua muncul perlahan. Nenek kurus dengan rambut putih menjuntai ke dada. Matanya tertutup selaput putih pekat, buta, tapi dia berdiri tegak, seolah tahu persis siapa yang datang dan mengapa. "Sudah lama aku menunggu orang-orang seperti kalian," ucap nenek itu. Suaranya kering dan berat, seperti kertas usang yang digesek angin. Murni spontan mundur setapak, menggenggam lengan suaminya erat. "Maaf, Nek, kami cuma mau cari jalan keluar." "Jalan keluar?" Nenek itu terkekeh, batuknya panjang dan berat. "Tak ada jalan keluar dari hidup miskin, kecuali satu. Tapi kalian sudah tahu itu. Kalian datang karena ingin kaya, kan? Benar?" Warso memberanikan diri mengangguk. Iya, Mak, kami butuh bantuan." Nenek itu Mak Ilung. Begitu desas-desus menyebutnya. Melangkah pelan ke arah mereka. Kakinya telanjang, tapi tak tampak kotor, meski tanah di sekelilingnya becek. "Kalian datang tepat waktu," bisiknya. "Hutan ini lapar, penunggu sudah menanti." Penunggu?" tanya Murni. Nafasnya tercekat. Mak Ilung tak menjawab. Dia hanya mengangguk ke arah perut Murni. "Kau sedang mengandung, kan?" katanya tajam. "Hampir 7 bulan ya." Murni melindungi perutnya dengan kedua tangannya. Apa hubungannya?" "Semuanya. Kau datang ingin kaya, maka janinmu adalah kuncinya. Penunggu hutan menyukai jiwa yang belum lahir, apalagi yang tak berdosa." Suasana mendadak dingin. Angin berdesir lagi. Kali ini membawa bau amis seperti darah yang mengering. Murni memeluk tubuhnya, bingung antara marah atau takut. Tapi Warso menatap Mak Ilung dengan tatapan bertahan. "Apa yang harus kami lakukan, Mak?" Mak Ilung tersenyum tipis. "Kalian hanya perlu menyetujui
serahkan anak dalam kandunganmu kepada penunggu hutan. Setiap tahun sekali saja. Setelah itu keberuntungan akan datang. Dagangan laku, usaha lancar, rumah bakal dibangun, semua yang kalian inginkan terwujud. Murni tercekat. Suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Seolah suara itu berada tepat di bawah tanah tempat mereka berdiri. Ia menatap Warso, mencari sisa-sisa keraguan di mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah kelelahan, keputusasaan, dan ketakutan. Tidak ada yang gratis di dunia ini, nak, lanjut Mak Ilung pelan. Tapi apa bedanya anakmu hidup kalau hanya akan mati kelaparan? Janinmu akan jadi berkah bagi kalian. Kalian hanya perlu menyetujuinya. Suasana alas begitu senyap hingga mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Murni menatap perutnya yang membuncit. Bayi ini, ia belum sempat memberi nama, belum sempat mengelus rambutnya, belum sempat menggantikan popoknya. Tapi di tengah segala kekurangan, ia pun tak tahu apa masa depan anak ini kelak. Hanya perih, lapar, dan kutukan kemiskinan yang bisa ia tawarkan. Bolehkah kami pikir-pikir dulu? Tanya Warso, mencoba menahan waktu. Mak Ilung tersenyum, tapi senyumnya dingin. Kalian sudah sampai datang ke sini, itu sudah cukup. Ia kemudian meraih kantung kecil dari balik kain lusuhnya dan menyerahkannya pada Murni. Isinya biji-bijian hitam, seperti mata kecil yang kering dan menghitam. Letakkan ini di bawah bantalmu malam ini. Kalau kau mimpi melihat bayi menangis dalam lesung, maka itu tandanya persetujuan telah dikunci. Setelah itu kau tidak bisa mundur. Murni menerima kantung itu dengan tangan gemetar. Warso memegang pundaknya, memberikan kekuatan diam-diam. Mereka tak tahu bagaimana akhirnya bisa keluar dari hutan itu. Rasanya hanya seperti menutup mata sebentar, lalu membuka kembali di depan gubuk reot mereka. Tapi hawa malam itu tak sama lagi, lebih dingin, lebih basah, dan lebih sunyi dari sebelumnya. Dan di dalam genggaman Murni, kantung hitam itu masih ada, hangat, seolah hidup. Dini hari itu langit masih gulita. Suara kodok sawah terdengar samar dari kejauhan, berbaur dengan desir angin yang menerobos celah-celah dinding bambu gubuk mereka. Di dalam kamar yang pengap dan remang-remang, Murni duduk termenung di tikar tua. Di pangkuannya, kantung hitam pemberian Mak Ilung diletakkan dengan hati-hati, seolah benda itu bisa hidup kapan saja dan menggigit siapapun yang lengah. Di luar kamar, Warso mundar-mandir tak tenang. Nafasnya tak beraturan. Sesekali ia memandangi anak-anak mereka yang terlelap di bilik sebelah. Mereka belum tahu apa-apa, belum paham betapa putus asanya ayah dan ibunya saat ini. Murni meraba perutnya yang membesar. Bayinya bergerak, menendang pelan dari dalam rahim. Ia menutup mata, menahan air yang menggenang di pelupuk. Bayi ini bukan sekedar darah dan daging. Ia harapan, satu-satunya hal yang membuat Murni merasa bahwa hidup ini belum sepenuhnya kejam. Tapi kenyataan berkata lain. Pagi itu kabut masih menggantung ketika Murni dan Warso kembali ke hutan. Setelah malam kemarin bermimpi anaknya di atas lesung. Kembali ke hutan mengikuti jejak malam kemarin. Suara-suara aneh dari dalam rimba tak lagi membuat mereka bergidik. Rasa takut telah ditelan oleh tekad yang membatu. Murni menunduk sepanjang perjalanan. Hatinya berontak, tapi tubuhnya terus berjalan. Di tengah hutan, Mak Ilung sudah menanti. Tubuhnya tetap tegak meski usianya tampak 1000 tahun. Ia duduk di atas batu pipih, dikelilingi akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan raksasa yang siap merangkul siapa saja yang masuk terlalu dalam. Kalian datang tepat waktu, gumamnya tanpa membuka mata. Anaknya sudah gelisah di dalam ya. Murni menggigit bibirnya. Ia tahu dukun itu bukan menebak. Ia tahu. Tanpa banyak bicara,
Mailung bangkit dan memberi isyarat. Mereka bertiga berjalan lebih dalam, melewati semak dan pepohonan besar yang daunnya berguguran walau bukan musimnya. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah pelataran kecil yang dilindungi batu-batu tinggi, membentuk setengah lingkaran. Di tengahnya, sebuah lesung kayu tua berdiri. Benda itu tampak seperti peninggalan zaman purba, retak, berlumut, tapi memancarkan aura dingin yang tak wajar. "Disinilah semuanya dimulai," kata Mailung lirih. Ia menyuruh Murni duduk di atas tikar anyaman dari daun pandan yang telah menguning. Lalu dukun tua itu mulai menggambar pola di tanah dengan darah ayam hitam yang tadi ia sembelih dengan cepat. Di ujung lingkaran, ia menyalakan dupa dan menancapkan 7 paku berkarat ke batang pohon beringin di belakang lesung. Warso menatap istrinya. Mata mereka bertemu sejenak. Murni ingin menangis, ingin menjerit dan kabur, tapi tubuhnya lumpuh oleh keputusan yang sudah dibuat. Maka saat Mailung mulai melantunkan mantra, ia hanya bisa menunduk dan menggenggam erat perutnya. "Bayi dalam kandunganmu adalah persembahan," bisik Mailung sambil meletakkan telapak tangannya yang dingin ke perut Murni. 7 bulan adalah waktu yang disukai penunggu. Ia tak terlalu lemah, tapi belum cukup kuat untuk bertahan. Dagingnya segar, jiwanya polos. Ia akan diterima dengan sukacita. Murni mengerang pelan, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk seperti karung penuh batu di dadanya. Mantra terus dilantunkan, asap dupa mengepul pekat, memenuhi udara dengan aroma yang menyengat dan memabukkan. Angin mulai berputar. Dedaunan gemerisik seperti berbisik satu sama lain. Lesung di tengah-tengah upacara mulai bergetar perlahan, lalu pelan-pelan bergoyang seperti ada yang menari di dalamnya. Murni terisak. Ia menggigit lengan baju agar tak berteriak. Perutnya terasa dingin seperti ada sesuatu yang hendak ditarik keluar, bukan secara fisik, tapi secara batin. Ia merasa bagian dari dirinya mulai menghilang. Bukan tubuh, tapi jiwa yang hilang. Jiwa kecil yang selama ini tumbuh bersamanya. Tiba-tiba Murni memekik. Tubuhnya menegang. Lesung di hadapannya terguncang hebat. Dari dalamnya muncul semburat darah segar yang mendidih. Tapi Mailung tak gentar. Ia justru semakin cepat mengucapkan mantra. Matanya yang buta terbuka sejenak dan terlihat putih seluruhnya. "Bapaknya juga harus ikut," katanya. "Kau Warso, pegang perut istrimu, serahkan dirimu juga. Kalian satu, kalian berdua harus rela." Warso ragu, tapi ketika melihat wajah istrinya yang pucat dan basah oleh keringat dingin, ia merangkak maju dan menggenggam perut Murni. "Maafkan aku, Dek," bisiknya lirih. "Demi hidup kita, Dek. Demi anak-anak yang di rumah." Lalu angin berhenti, semua menjadi hening, tak ada suara. Bahkan nafas pun seperti tertahan di udara. Lalu dari dalam lesung terdengar suara tangisan bayi pelan, penuh duka. Bukan seperti suara bayi pada umumnya. Kasihan, seolah ia tahu bahwa ia tak seharusnya lahir. Seolah ia menangisi nasib yang direnggut bahkan sebelum sampai melihat dunia. Tangisan itu lama, bergema hingga ke dasar telinga, sampai akhirnya berhenti seketika. Lesung pun berhenti bergerak. Murni ambruk ke samping, lemas. Wajahnya pucat pasi, tapi perutnya masih membuncit. Ia masih hamil, tapi ia tahu ada sesuatu yang telah pergi dari dalam dirinya. Bukan darah, bukan daging, tapi jiwa. Mailung berdiri, mengangkat kedua tangannya ke langit. "Penunggu telah menerima, maka kekayaan akan datang padamu, Murni, Warso. Kalian telah mengawali takdir baru. Jangan pernah berhenti. Janin 7 bulan setiap tahun. Itulah syaratnya." Warso hanya bisa menatap kosong. Ia menggenggam tangan istrinya, tapi tak tahu harus berkata apa. Dalam diam, mereka tahu bahwa malam itu mereka telah menyerahkan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Dan lesung itu masih berdiri di sana, diam, tapi tidak tidur, menanti, karena sekali perjanjian dibuka, tak ada jalan pulang. Matahari baru saja muncul di balik perbukitan ketika Murni menata dagangannya di lapak pasar desa. Tangannya cekatan, menata keripik singkong,
sambal batolan, dan kue basah yang ia buat semalaman. Warna matanya masih menyimpan letih, tapi wajahnya lebih segar dari biasanya. Ada semacam cahaya yang pelan-pelan menyelinap ke hidupnya, seperti sinar bulan yang merambat pelan ke celah jendela. Hari itu dagangannya ludes, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Seorang ibu kaya dari desa seberang mampir, mencicipi satu potong kue dan langsung memesan 3 nampan besar untuk minggu depan. Belum sempat Murni menjawab, datang lelaki berjas dari kota dengan mobil hitam mengkilap, menawarinya kerjasama, membuka warung oleh-oleh. Murni bengong. Ia bukan siapa-siapa, tak sekolah tinggi, tak pandai bicara, tapi kini orang-orang mencarinya seperti semut mengerubuti gula. Warso pun merasakan keanehan yang serupa. Di sawah, orang-orang mulai menghampirinya, menawarkan kerja serabutan dengan bayaran yang tak masuk akal. Ada yang minta dibikinkan meja, karena Warso ex dari perusahaan pemotongan kayu dan punya keterampilan nukang juga. Lalu juga ada yang ingin minta dibantu memperbaiki lumbung. Ada pula yang datang hanya untuk memberinya seikat uang dengan alasan bagi-bagi rezeki sok. Warso tidak bertanya macam-macam. Ia hanya mengangguk dan menerima, sembari dalam hati mengucap syukur, atau setidaknya mencoba untuk merasa bersyukur. Namun, di balik berkah yang tiba-tiba itu, ada sesuatu yang bergolak di balik rumah mereka. Malam hari di rumah Murni terasa berbeda. Angin terasa lebih dingin, dan lesung kayu di dapur mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak wajar. Awalnya hanya bunyi seperti ketukan kecil, lirih, seperti seseorang sedang menumbuk beras pelan-pelan di tengah malam. Murni menyangka itu tikus atau mungkin kayu yang memuai, tapi malam berikutnya, suara itu disertai tangis bayi, tangis sendiri yang terdengar dari arah dapur, tepat dari dalam lesung. Murni tak langsung berani mengeceknya. Ia hanya menatap lesung itu dari balik pintu dapur. Tubuhnya gemetar. Tangis itu naik turun. Kadang menyayat, kadang seperti cekikikan halus. Warso yang mendengar pun ikut terbangun. Ia mengambil parang dan mendekat. Tapi sesampainya di dapur, tangis itu hilang, berganti kesunyian yang menegangkan. "Apa itu?" bisik Murni, menggenggam lengannya sendiri. Warso menelan ludah. Ia menunduk ke lesung yang kini tak bergeming. Tapi saat mereka berbalik hendak kembali ke kamar, lesung itu tiba-tiba bergetar, seolah ada sesuatu yang menari di dalamnya. Murni dan Warso saling berpandangan. Tak ada kata yang keluar. Mereka tahu ini bukan gangguan biasa. Ingin rasanya Murni dan Warso kembali ke tanah milik pemerintahan kelurahan dia tinggal. Tapi kemarin mereka berkeputusan untuk pindah karena tiba-tiba mendapat rezeki yang besar. Hari demi hari berlalu dan malam demi malam lesung itu terus beraksi. Kadang hanya tangis, kadang suara cakaran kecil, kadang dentuman seperti ada yang meloncat-loncat di dalamnya. Murni mulai meletakkan bunga dan kemenyan di sekitar dapur, berharap entah pada siapa agar suasana lebih tenang. Tapi yang aneh, rasa takut itu lambat laun menipis seperti kabut yang menguap. Mereka mulai terbiasa, mereka sudah kenyang teror. Warso bahkan pernah berkata dengan suara datar, "Kalau itu resiko yang harus kita terima, ya sudahlah, asal jangan mengganggu anak-anak." Tapi anak-anak pun tidak benar-benar aman. Anak bungsu mereka Laras yang baru berusia 5 tahun mulai bicara sendiri. Ia duduk di pojokan kamar sambil menunjuk ke arah dapur. "Itu temanku," katanya suatu malam. "Namanya Rengkang, dia belum punya ibu." Murni tercekat. Laras terus tertawa sambil menggambar sesuatu di lantai tanah dengan ranting. Gambarnya tak biasa, bentuk bayi dengan mata kosong, dan garis-garis merah menyilang tubuh mungil itu. Kadang malam-malam Laras menjerit. Katanya, bayi itu datang merayap di lantai, memeluknya erat, dan mengajak main lompat dari atas genteng. Anak sulung mereka Galang lebih sering diam. Ia tak mau dekat dapur, dan pernah sekali muntah hanya karena mendengar suara tangisan dari lesung. "Itu bukan suara bayi," katanya dengan mata melebar. "Itu suara orang mati yang kesepian." Murni makin gelisah, tapi tak bisa berbuat banyak. Setiap kali ia ragu, setiap kali ia ingin menyerah, datang lagi keajaiban-keajaiban aneh yang membungkam logika.
ada yang meninggalkan bungkusan di depan rumah mereka. Satu plastik berisi uang. Anggap saja berkah ya, kata Warso, walau suaranya terdengar seperti menghibur diri sendiri. Murni hanya diam. Setiap malam ia berbaring dan memandangi langit-langit. Murni merasa hidupnya sudah enak, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak heran. Ia tahu semua ini sudah bagian dari kesepakatan. Efek samping dari ritual yang dilakukan oleh Murni dan Warso mulai terasa di sekitar tempat tinggalnya. Pagi itu, langit desa Waringin terasa lebih kelabu dari biasanya. Awan menebal, menggantung rendah, dan angin berembus membawa bau anyir seperti darah basi. Suara tangis anak kecil terdengar dari salah satu rumah warga, bukan karena jatuh atau dimarahi orang tuanya, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata mengusik batinnya. Dia ngajak aku main, tapi kepalanya pecah bu, pecah, jerit Jaka, anak Pak Karnadi, sambil menggeliat dan memegangi keningnya yang panas. Suhu tubuhnya mencapai 40 derajat, matanya nyalang, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dimengerti orang dewasa. Desa jadi geger. Ini bukan kejadian pertama. Dalam 2 minggu terakhir, sudah 5 anak mengalami hal yang sama. Kerasukan, demam tinggi, kesambet, dan meracau soal teman bermain yang mereka sebut-sebut sebagai bayi hancur. Bayi itu katanya punya kepala terbelah 2, matanya kosong, dan tubuhnya dibungkus kain putih, penuh noda. Ia suka tertawa, suka menyanyi lagu dolanan sambil mengajak bermain di pematang sawah, di bawah pohon beringin, atau di dekat sumur tua. Lalu hilanglah satu anak, Putri, anak perempuan berumur 7 tahun yang baru belajar mengaji. Ia lenyap dari rumahnya pada malam Jumat Kliwon. Tak ada jejak, hanya boneka kayu kesayangannya yang ditemukan di depan rumah Murni. Boneka itu tak seperti biasanya, matanya berlubang, mulutnya dijahit benang hitam, dan tubuh kayunya dibaluri darah yang sudah mengering. Warga mulai berbisik-bisik, menaruh curiga. Sementara itu, hari kelahiran tiba. Usia kandungan Murni menginjak 9 bulan. Saat itu hujan turun rintik-rintik, langit gelap pekat. Sesekali kilat menyambar di kejauhan, menerangi kabin reot milik Mak Ilung di tengah alas. Di dalam ruangan sempit itu, aroma dupa dan kemenyan menyatu dengan bau darah yang baru mengalir. Dinding-dinding kayu tua seolah menyerap jerit kesakitan yang sedari tadi pecah dari tenggorokan Murni. Tubuh Murni gemetar hebat di atas tikar lusuh. Keringat membanjiri wajahnya yang pucat. Matanya membelalak, menatap kosong ke langit-langit. Di sampingnya Warso duduk ketakutan, memegangi tangan istrinya yang dingin dan basah oleh keringat. Tangannya sendiri tak henti bergetar, seperti jiwanya hendak tercabut. Mak Ilung berdiri di dekat perut Murni. Tangan tuanya ceketan tapi kejam. Mulutnya terus komat-kamit, membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Rambutnya yang panjang dan kusut menjuntai seperti akar pohon mati, dan matanya yang buta itu tampak lebih mengerikan dari mata orang waras. Sedikit lagi, desis Mak Ilung dengan suara parau. Tahan Murni, kau harus keluarkan. Seketika petir menggelegar. Lesung kayu yang terletak di dapur bergetar kembali, mengeluarkan bunyi kedebuk-kedebuk seperti ditumbuk dari dalam. Warso menoleh panik ke arah suara itu, namun tak mampu berpaling lama. Istrinya kembali menjerit, kali ini lebih panjang, lebih pilu. Darah kembali mengucur deras dari bawah tubuh Murni. Tangisan tak kunjung terdengar, hanya suara desahan kesakitan yang memenuhi udara. Beberapa saat kemudian, dalam keheningan yang mencekam, Mak Ilung mengangkat sosok kecil yang baru saja ia tarik keluar dari rahim Murni. Bayi itu diam, terlalu diam. Tubuh mungilnya kebiruan, tak bergerak, matanya tertutup rapat, dan tali pusarnya melilit leher seperti jerat kematian. Tak ada tangisan, tak ada napas. Dunia seperti menahan nafasnya sendiri. Murni membuka mata perlahan, berharap meski di sudut hatinya ia tahu, saat usia 7 bulan kandungannya, ia sudah menukar jiwa anak tersebut dengan kekayaan. Dan sekarang di hari kelahirannya, dia menangis. Anakku masih hidup kan? Bisiknya lirih.
Mailung tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong dengan mata putihnya, lalu membungkus bayi itu dengan kain kafan kecil yang sudah disiapkannya dari awal sejak Murni dan Warso datang pertama kali. Seolah kematian bayi itu sudah ia tahu sejak lama. "Anakku, Mas Warso, anak kita." Suara Murni pecah. Suaranya gemetar seperti ranting patah. Warso tak menjawab. Ia memeluk tubuh istrinya yang sudah lemah, lalu menunduk ke dalam diam. Dadanya sesak, di pelupuk matanya menggantung air mata. Tapi ia tahu tangisan pun tak akan mengubah apapun. Mailung mengangkat kain kafan itu dan membawanya ke dekat lesung yang kini benar-benar bergetar hebat. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan bungkusan kecil itu ke dalamnya. Lesung seolah langsung tenang, seperti puas dengan persembahan yang diterimanya. "Dia telah mengambilnya," ucap Mailung perlahan. "Satu tumbal jasad bayi untuk satu keberuntungan. Kau sudah tahu sejak awal, Murni. Bayi ini tak pernah untuk hidup." Murni hanya bisa menangis pelan. Suara tangisnya terendam oleh suara hujan yang mulai deras. Bayi yang selama ini ia rasakan bergerak dalam perut, tumbuh dengan harapan, ternyata hanya tumbuh untuk mati. Sudah dijanjikan, bukan untuk dibeluk, bukan untuk disusui, tapi untuk dipersembahkan. Ia tak akan pernah tahu warna matanya atau suara tangis pertamanya. Yang tersisa hanya rasa hampa dan lesung tua yang kini diam, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dalam kesedihan itu, suara bayi lain terdengar lirih dari dapur. Tangisan pelan, namun bukan dari bayi yang hidup. Tangisan itu seperti keluar dari rongga hampa, melengking dan bergema dalam kepala Murni. Mailung tersenyum samar, menyeringnya dengan wajah penuh kemenangan. "Dia tidak hidup di dunia ini, Murni, tapi dia akan tetap ada di dekatmu, selalu." Sementara itu, sejak keluarga Murni kaya mendadak, banyak yang aneh terjadi di desa ini. Celetuk Bu Wanti saat menjemur pakaian. Rumahnya sudah rapi, itunya usahanya lancar ya. Terus juga punya kendaraan baru sekarang. Tapi suara tangisan bayi tiap malam itu, bikin bulu kuduk berdiri. Namun tak satu pun dari mereka berani terang-terangan menuduh. Murni kini disegani. Ia punya kios besar di pasar, jualan segala macam mulai dari sembako hingga emas imitasi. Ia mempekerjakan orang-orang kota yang berbadan tegap dan bertato. Bahkan kepala desa pun kerap mampir ke rumahnya untuk sekedar meminta sumbangan. Kemarin dia diusir dari tanah lurah. Murni sendiri semakin terbenam dalam kesibukan dan kemewahan. Ia mengenakan kebaya halus, kalung emas yang menjuntai ke dada, dan tak lagi menyapa tetangga dengan suara lembut seperti dulu. Tapi di balik matanya yang penuh semu itu tersimpan kelelahan yang dalam, karena tiap malam tangisan itu kembali. Anak-anaknya semakin jarang bicara. Laras lebih sering menggambar dengan tangan kecil dengan jari putus. Galang pernah mencoba membakar lesung itu, tapi api malah berbalik menjilat tangan kirinya, membuat kulitnya melepuh seperti habis disiram air keras. Dan yang paling menakutkan, Rengkang, tumbal bayi pertama yang dijadikan oleh Murni, tidak lagi hanya muncul di dapur. Ia kini berkeliaran di seluruh rumah, menampakkan diri dalam wujud yang lebih jelas. Bayangan mungilnya yang sering terlihat duduk di depan cermin, menatap Murni dengan mata bolong dan tak berkelopak. Ia bermain dengan mainan anak-anak, terutama yang tertinggal atau rusak. Pernah suatu malam, sepeda roda 3 Laras meluncur sendiri dari gudang dan berhenti di kamar Murni. Di jok sepeda itu, duduk boneka kain berlumuran lumpur. Dengan secari kertas terselip di tangan boneka bertuliskan, "Main lagi, Bu." Murni nyaris pingsan. Tidurnya tak pernah nyenyak lagi. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk, berjalan di lorong panjang yang penuh dengan kain kafan. Tangan-tangan kecil menjulur dari balik kain itu, memanggil, menggigil, memohon. Suara mereka serak, seperti tangis yang tertahan selama bertahun-tahun. Ia melihat wajah-wajah pucat. Mata mereka membelalak, mulutnya bergerak-gerak, tapi tak mengeluarkan suara, seolah meminta penjelasan, seolah mengutuk. Kadang ia bermimpi menggendong bayi, tapi ketika dilihat lebih dekat, bayi itu tak punya kulit, dagingnya merah, otaknya tampak terbuka. Dan ia tertawa sambil menyebut, "Aku anakmu, Bu, aku anakmu,
rengkang. Murni bangun dengan tubuh basah keringat. Ia menoleh ke sebelah Warso. Sudah duduk di pinggir ranjang, menyalakan rokok. Matanya kosong menatap lantai. "Kamu bisa tidur, Dek?" tanya Warso pelan. Murni hanya menggeleng, matanya sembab, bibirnya pecah-pecah. "Kayaknya kita udah kelewatan, Mas," ucapnya akhirnya. "Dulu kita hanya cuma mau makan dan punya tempat tinggal. Cuma mau hidup sedikit lebih baik, tapi sekarang aku bahkan takut lihat anak-anak sendiri." Warso tak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam dan membuangnya perlahan. Tapi malam itu suara tangisan tak datang dari dapur. Tangisan itu datang dari dalam kamar Laras. Murni berlari ke sana, mendobrak pintu. Laras berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi. Tangan kirinya menggenggam boneka sabut kelapa yang dulu sempat Murni buang ke sumur. Kini boneka itu kembali, basah dan berlumut, namun matanya bercahaya merah. "Dia mau main, Bu," bisik Laras sambil menatap ibunya. "Tapi sekarang gak sendiri, ada temannya. Banyak, mereka dari bawah rumah." Warso ikut masuk, meraih Laras dan memeluknya. Murni berjongkok, memandangi boneka itu. Boneka itu tampak bergerak sendiri. Jari-jarinya melengkung perlahan, seolah menyapa, seolah berkata, "Masih banyak yang harus datang." Dan untuk pertama kalinya Murni benar-benar merasa takut. Bukan takut miskin, bukan takut kehilangan harta yang sekarang dia miliki, tapi takut kehilangan dirinya sendiri. Karena rumah yang ia bangun dengan darah hasil tumbal itu kini sudah menjadi rumah bagi yang tak kasat mata, dan mereka tak akan pernah pergi. Waktu terus berjalan. Selasa legi datang dengan hawa yang berbeda. Langit tertutup mendung seolah bumi sedang menahan nafas. Angin yang biasanya sejuk, malam itu membawa hawa panas seperti dari tungku api. Di sudut rumah besar yang berdiri di tengah-tengah desa Waringin, Murni duduk termenung di serambi. Matanya menerawang, memandangi pohon nangka yang berdiri diam di pekarangan. Batangnya menghitam seperti terbakar. 10 tahun. Sudah 10 tahun ia menyusui kekayaan dengan darahnya sendiri. 10 tahun tubuhnya jadi ladang. Bukan untuk menumbuhkan kehidupan, tapi untuk menumbalkan. Rahimnya tak lagi seperti milik sendiri. Ia hanya ruang transit bagi sesuatu yang akhirnya harus dikorbankan. Tiap tahun selama 10 tahun itu ia hamil. Tak pernah lama karena saat usia kandungan menginjak 7 bulan, Mak Ilung akan datang dengan suara pelan dan senyum tipis. Murni sudah hafal iramanya. Setiap tangisan yang tertinggal, setiap rasa nyeri yang tak pernah sempat dirawat, semua itu kini menumpuk jadi luka yang tak kelihatan, tapi mematikan. Malam itu di bawah cahaya redup lampu teplok, lampu untuk meningkatkan suasana hangat. Murni memandang wajah suaminya, Warso. Pria itu terlihat lebih tua dari usianya, rambutnya mulai memutih, dan matanya selalu sembab seperti baru bangun dari mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Tapi kekayaan Warso dan Murni bertambah terus. "Mas, aku mau berhenti, Mas," bisik Murni. "Aku sudah tak kuat lagi. Aku takut sama anak-anak kita, takut lihat bayangan sendiri di cermin. Aku seperti bukan manusia lagi." Warso terdiam. Ia menghisap rokok kretek sampai bara merahnya menari di ujung bibir. Asap mengepul dari mulutnya seperti uap dari bara neraka. "Kau yakin, Dek?" tanyanya pelan. Murni mengangguk. "Sudah cukup. Biarlah miskin asal aku bisa tidur tanpa dengar tangisan di bawah lantai. Biarlah hidup sederhana asal anak-anak kita nggak main sama tangan kecil dari kain kafan." Langit malam itu gelap pekat, lebih kelam dari biasanya. Hening yang mencekam menyelimuti desa Waringin, seolah angin pun enggan berhembus. Murni berdiri di ambang pintu. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena firasat buruk yang menancap dalam dada. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan rambutnya kusut tak terurus. Ia sudah tak sempat memikirkan penampilan sejak semuanya berubah jadi ngeri. "Mas," bisiknya lirih, "bawa anak-anak pergi malam ini, kita harus pergi." Warso menatap istrinya dengan pandangan ragu. "Kemana kita akan pergi, Dek? Desa ini tak lagi punya jalan keluar. Semua arah sudah ditutup oleh dia sejak kau ingin berhenti. Oleh Mak Ilung ditutup semua." "Aku tak peduli, Mas." Murni menatap lurus ke depan.
Kita sekarang harus mencoba lagi. Kalau kita diam di sini, kita cuma menunggu giliran dimakan hidup-hidup. Warso mengangguk perlahan. Langkah mereka cepat dan ringan, menyusuri jalur belakang rumah yang tembus ke hutan kecil. Dahan dan ranting menampar wajah. Tanah becek menyulitkan pijakan, tapi mereka terus berlari. Murni menggenggam erat tangan Warso, sementara Galang dan Laras ikut di belakang Murni, seolah-olah ingin melindungi ibunya. Namun mereka belum jauh ketika suara itu muncul. Tawa yang mereka kenal, getir, basah, seperti tertelan darah dan belatung. Lari? Kalian pikir bisa lari dari perjanjian? Suara Mak Ilung menggema dari balik gelap. Kabut tebal turun perlahan, membungkus hutan dengan hawa dingin yang menusuk. Warso berhenti, matanya mencari sumber suara. Lalu, di antara pohon-pohon tinggi, muncullah Mak Ilung. Tubuhnya tidak seperti dulu. Kini ia menjelma lebih tinggi, lebih mengerikan. Matanya kosong seperti lubang pekat. Rambutnya panjang menjuntai, dan kakinya tak menyentuh tanah. Di sekelilingnya bayangan-bayangan kecil merayap, tertawa cekikikan. Bayi-bayi yang dulu pernah dikorbankan, kini hidup dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan. Murni menjerit, menarik anak-anaknya, mendekap. Jangan ambil mereka, ambil aku saja. Aku yang memulai ini semua. Mak Ilung terbahak, tertawa hingga tubuhnya terguncang. Bukan begitu cara kerjanya. Kau dan suamimu sudah menjadi bagian dariku. Anak-anak kalian, mereka warisan, sumber keberuntungan baru. Laras menangis. Tubuh remajanya kini gemetar. Galang menatap Mak Ilung dengan ketakutan yang tak bisa disuarakan. Warso melempar batu ke arah Mak Ilung, tapi bayangan itu hanya memudar dan tertawa semakin keras. Kalian memilih keserakahan. Kalian menanam benih. Sekarang panenlah. Dan dalam sekejap, tanah di bawah mereka retak. Tangan-tangan kecil mencuat dari tanah, menarik kaki Warso dan Murni. Jeritan mereka mengguncang malam, namun tak ada yang datang menolong. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Lari! Teriak Warso pada Galang dan Laras sebelum tubuhnya ditarik hingga separuh ke dalam tanah. Murni berusaha meraih Laras dan Galang, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Mak Ilung hanya berdiri menyaksikan semuanya dengan senyum puas di wajah busuknya. Tak lama kemudian, hutan kembali sunyi. Hanya tertinggal dua anak remaja yang berdiri bingung di antara kabut. Laras memeluk kakaknya Galang yang kini hanya diam, matanya kosong. Tahun berganti, desa Waringin berubah. Tak banyak yang ingat lagi tentang keluarga Murni. Rumah mereka dibiarkan kosong, tapi anehnya tetap utuh dan tak pernah lapuk. Kiosnya tak pernah dibongkar, tapi tak satupun orang mau berdagang di sana. Warga hanya bilang, itu rumah larangan, itu kios larangan. Jangan dekat-dekat kalau tidak mau hilang ingatan. Namun di balik rumah itu, di bawah tanah, Mak Ilung membangun sesuatu tempat yang tak bisa dilihat mata biasa. Di sana, suara tangisan bayi selalu terdengar. Bau amis darah dan anyir ari-ari memenuhi udara. Laras kini tumbuh menjadi gadis cantik dan pendiam. Tak banyak bicara, tak banyak tertawa. Ia tinggal di rumah kayu yang dikelilingi pepohonan tua. Orang-orang menyangka ia dijaga oleh kerabat jauh, tapi tak ada yang tahu siapa yang benar-benar merawatnya. Setiap malam, Laras akan duduk di depan lesung batu yang sama di rumahnya Mak Ilung sambil mengelus perutnya yang semakin membuncit. Sudah waktunya, Nduk. Bisik Mak Ilung dari bayang-bayang. Darah ibumu ada padamu. Kau akan lebih kuat. Bayi ini akan jadi tumbal pertama dari garis keturunanmu. Laras hanya mengangguk, tak berkata apa-apa, seperti hewan ternak yang diambil anaknya. Sementara di sudut rumah, Galang duduk sendirian, berbicara dengan boneka kayu yang matanya dicat merah. Boneka itu bisa tertawa, bisa menangis, dan kadang bisa menari sendiri. Galang, walaupun sudah tumbuh besar, seakan-akan otaknya kecil terus, mengajaknya main, malam demi malam, dan setiap kali permainan dimulai, lesung di rumah Mak Ilung akan bergoyang perlahan, seperti menyambut puluhan suara kecil yang kembali ingin bermain. Waktu berlalu.
Kesaktian Mak Ilung tidak hilang, malah semakin tumbuh, tak pernah mati. Tumbalnya akan selalu dihasilkan dari rahim laras, dari darah ke darah, dari satu janin ke janin berikutnya. Murni dan Warso telah lenyap, namun darah warisan perjanjian mereka tumbuh, disiram oleh dosa, dirawat oleh Mak Ilung, disemai oleh ketamakan dan dipanen oleh Mak Ilung yang tak pernah benar-benar tua dan tak pernah benar-benar pergi. Dan desa Waringin, ia tetap sunyi. Tapi kadang, pada malam Selasa Legi, warga bisa mendengar suara tangisan bayi dari arah rumah kosong itu. Mereka menutup jendela rapat-rapat, menaburkan garam di ambang pintu dan mengunci anak-anak mereka di dalam kamar karena mereka tahu makhluk penjaga Mak Ilung akan selalu hidup dan selalu lapar. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum.